Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin kembali menjelaskan beberapa bungkei hari ini. Bungkei yang pertama, naikei. Naikei itu adalah kata kerja negatif ya, yang artinya itu adalah tidak. Contohnya, tabenai, yang artinya tidak makan. Nah, di sini juga ada tanpa. Tanpa itu adalah naide. Nah, naide ini posisinya ada di tengah ya. Jadi naide ini posisinya harus di tengah. Nah, tetapi ada juga naide yang di posisinya di belakang. Nah, itu artinya bukan tanpa, tapi lebih ke naide kudasai. Itu seperti tolong jangan. Nah, cuman kudasainya itu dihilangkan, jadi tinggal naidenya aja, tapi posisinya di belakang. Itu artinya bukan tanpa ya. Kalau tanpa itu posisinya pasti di tengah seperti ini. Oke, contohnya hashio sukawa naide tabemasu, artinya makan tanpa menggunakan sumpit. Seperti itu. Bungkai yang nomor 2, nani zu. Zu tidak. Zu ini sama halnya dengan nai, sama-sama negatif dan artinya itu tidak. Contohnya tabezu. Nah, tabemasu kita rubah ke bentuk zu, itu artinya berarti negatif, jadi tidak makan. Nah, zuni ini yang tanpa, ini sama dengan naide ya, posisinya itu di tengah, artinya tanpa. Kalau di sini naide, di sini zuni yang menggunakan bentuk zu. Contohnya hashio sukawa zuni tabemasu, yang artinya makan tanpa menggunakan sumpit. Selain zu itu di sini ada lagi nashi. Nashi juga berasal dari zu, tapi versi negatif ya. Negatifnya zu itu nashi, guys. Dan tanpa ini posisinya juga di tengah ya. Contohnya hashio sukawa nashi ni tabemasu, yang artinya makan tanpa menggunakan sumpit. Jadi yang ketiga ini sama aja ya, tanpa. Kita bisa menggunakan bentuk yang mana saja. Oke, bungkai yang nomor 3, nani naide kudasai, artinya tolong jangan. Contohnya koko ni suara naide kudasai, artinya jangan duduk di sini. Seperti itu. Oke, bungkai yang nomor 4, nani runa. Nah, runa ini sama dengan kinshi, yaitu artinya dilarang atau jangan. Contohnya koko ni suruna. Nah, artinya itu jangan duduk di sini. Jadi bentuk kinshi atau runa ini sama halnya dengan naide ini ya. Ini menggunakan naide kudasai, tetapi ini menggunakan bentuk kinshi atau runa. Tapi sama saja ya, yang artinya itu jangan. Oke, kita lanjut ke bungkai yang nomor 5. Nah, di sini menjelaskan harus ini, rumusnya ini negatif kalau keterangan negatif. Jadi bentuk negatifnya apa, terus ditambahkan kalau, terus ditambahkan keterangan negatif. Di sini kalau ini bisa berupa nakereba, nakute, ja, nakya, naito. Nah, keterangan negatifnya ini kita bisa menggunakan narimaseng. Nah, yang biasa ada di buku Mina itu menggunakan narimaseng kan, nakereba narimaseng. Tetapi
ikkimaseng ini kita bisa ganti dengan beberapa yang ada di sini. Seperti contohnya dekimaseng atau ikimaseng, ikemaseng, dame, coto, mazui, dan lainnya. Nah, kalaunya juga ini bisa diganti, tidak hanya menggunakan nakereba saja ya, tetapi bisa nakute, bisa ja, bisa menggunakan nakya atau naito. Jadi kita bisa ganti kalaunya ataupun keterangan negatifnya gitu. Seperti contohnya seperti ini, benkyou shinakereba narimasen, yang artinya harus belajar. Nah, yang kedua, benkyou shinakute dekimasen. Nah, sebenarnya ini artinya ini kalau diartikan satu-satu ya, bentuk T itu bisa diartikan kalau ya, kalau tidak belajar tidak bisa. Nah, kalau tidak belajar tidak bisa itu sama halnya dengan harus, ya, harus belajar gitu. Kalau tidak belajar itu tidak bisa, berarti itu diharuskan, harus belajar. Nah, harus ini, ini kan harus. Jadi gitu ya, ini bisa diganti-ganti apa saja. Oke, buku yang nomor 4, nani to, kata kerja. Nah, to di sini adalah pengulangan, terjemahan. Futsuke, menggunakan futsuke, kata sifat i, kata sifat na, nanya nggak ada, dicoret, dan kata benda. Nah, ditambahkan da. Lalu to, contohnya benkyou suru to imasu, yang artinya berkata akan belajar, Jadi to di sini hanya sebagai pengulang. Oke, lanjut kita ke buku yang nomor 7. Nani nanishi, artinya itu lagi pula. Nah, ini menjelaskan sebab ya, sebab atau alasan. Nah, di sini menggunakan futsuke, kata sifat i, kata sifat na, dicoret tidak, kata benda. Nah, kata sifat na dan kata benda ini menggunakan da, terus ditambahkan dengan shi. Contohnya, oishii shi, yasui shi, amai shi, desu kara suki desu, yang artinya enak, murah, manis, enak, lagi pula murah, lagi pula manis, oleh karena itu suka, seperti itu. Oke, yang nomor 8, nani toka. Nah, toka ini artinya itu bukan atau ya, tapi lebih tepatnya itu seperti halnya. Nah, toka ini fungsinya menderetkan beberapa kata sampel. Contohnya kawaii toka, kirei toka, yang artinya seperti halnya imut, seperti halnya cantik, seperti itu. Jadi menderetkan beberapa kata sampel ya. Oke, yang nomor 9, deska. Nah, ini deska ini baru artinya itu atau. Jadi contohnya seperti ini, korewa hong deska, zashi deska. Nah, ini apakah buku atau majalah, seperti itu. Jadi deska, nani deska itu atau ya artinya. Lanjut.
lanjut ke bungke yang nomor 10. Nani nania, nani nania, nani nani. Ini juga artinya menderetkan kata benda sebagai sampel. Contohnya, kabang no nakani en pitsuya hongya keshigomu ga arimasu. Yang artinya ada pensil dan buku dan penghapus di dalam tas. Seperti itu. Terus, nah jadi fungsi ya di sini hanya menderetkan kata benda ya sebagai sampel gitu. Jadi ya di sini tuh tidak memiliki arti apa-apa gitu, tidak, kalau diterjemahkan itu tidak ada artinya ya, hanya menderetkan saja. Terus lanjut ke bungke nomor 11, nani nani nado. Nah, nani nani nado ini artinya dan lain-lain, tapi nado ini dikhususkan untuk kata benda dan lain-lainnya kata benda. Contohnya, kabang no nakani en pitsuya hong nado ga arimasu, yang artinya ada pensil dan buku dan lain-lain di dalam tas. Seperti itu. Jadi kalau ingin mengucapkan dan lain-lain itu, kalau untuk kata benda kita menggunakannya nado. Bungke yang nomor 12. Nani nani tari shimasu. Nah, di sini juga artinya dan lain-lain, tetapi dan lain-lain di sini untuk kata kerjanya ya, kata kerja. Contohnya, ashita eiga o mitari suki o shitari shimasu, yang artinya besok menonton film, bermain ski, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ingin mengatakan dan lain-lain, tapi dan lain-lain itu untuk kata benda menggunakannya nado, tetapi ketika ingin mengatakan dan lain-lain untuk kata kerja itu menggunakan tari shimasu. Nah, di sini seperti ini rumusnya. Partikel o ya tari atau to yang pengulangan itu kalau bertemu dengan nado tari itu tidak ada artinya ya. Ini adalah sebuah untuk menderetkan saja, tidak ada artinya. Nah, nado ini khusus untuk kata benda. Kalau tarishi ini untuk kata kerjanya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.